Prinsip kerja optokopler saat power supply switching mengalami kerusakan pada bagian sekunder. Jadi konten kali ini tentang sistem proteksi kerusakan power supply switching yang akan dikontrol oleh optokopler dari sirkuit sekunder dan pada IC PWM-nya yaitu sirkuit primernya. Oke. Kira-kira gambarnya seperti ini ya, sebuah power supply di sini. Jadi bagian sekunder tegangannya mengalami drop gini ya. Oke. Dalam satu keadaan dia mengalami drop karena ada kerusakan pada bebannya. Kita lihat ini ada pin 1 dan pin 2 optokopler. Karena tegangannya drop, di sini juga ikut drop ya. Jadi tegangan kerja optokopler ini pasti juga akan mengalami masalah ya, gangguan. Dan juga pada pin 4 pada bagian primer, ini pin 4. Di sini kita akan melihat perubahan tegangannya di sini ya. Tegangannya di sini ya. Tegangan pin 4 ini akan berubah. Ya. Berapa tegangannya? Konten kali ini akan kami buat untuk membahas masalah ini ya. Oke, jadi pin 4 dia masuk ke IC PWM di sini. Karena sekundernya bermasalah sehingga IC PWM ini pada bagian primer dia akan sistem proteksinya akan aktif ya, sistem proteksi error correctionnya ya, tegangan ya, dia akan membaca sehingga tegangan sistem dari primer ini dia menurunkan tegangannya ya, untuk menghindari kerusakan si MOSFET-nya. Jadi di sini ya, ini kira-kira berapa volt ya kalau sekundernya mengalami masalah. Oke. Kita lanjut ya. Ini modul. Jadi di sini kita lihat dalam satu kondisi power supply ini normal ya. Kita lihat dalam satu kondisi power supply ini normal. Ini belum kami hidupkan. Jadi dia dalam kondisi normal, ini kita hidupkan ya. Oke, power supply ini kondisi normal ya. Kita lihat. Dan di sini ada tegangan untuk pin 1 si optokopler itu dari sini ya. Ya. Ini. Dari sini ya. Dia sampai nanti ke situ ya, ke optokopler ini ya. Ini. Jadi teman-teman, ini jalurnya, ini harus kita kuasai ya. Ini nanti dia sampailah ke sini ya. Seperti ini kira-kira ya. Oke. Nah, di sini jadi 3,8. Ini posisi kondisi power supply ini baik ya. Oke. Ini adalah kontrolnya. Ini kontrol untuk si optokopler ya. Untuk pin 2-nya. Tapi intinya di sini teman-teman, dia tidak boleh drop. Dan di sini juga ya, ada tegangan ini 29 sesuai tegangan sumber di elko ya, jalurnya ini. Dan ini harus teman-teman kuasai ya dalam mengatasi atau memperbaiki sebuah power supply ya. Khususnya yang jenis ini ya. Power supply yang ini. Jadi jalur ini harus dikuasai ya. Ini power supply speaker aktif polytron ya. Ya. Di sini dia. Nah, ini menjadi tegangan nanti di sini. Semua tegangan ini diturunkan untuk tegangan basisnya si transistor ya. Transistor ini. Nih. Ada transistor di sini ya. Nih. Jadi sistem sirkuit ini ya. Ini juga harus teman-teman pahami ya. Mudah-mudahan dengan konten ini bisa ada gambaran ya. Ini dia harus 2,7. Ini posisi pin 1 dan pin 2 saat power supply normal ini ya. Jadi sirkuit ini normal gitu ya, sehingga kita akan melakukan uji coba dengan melakukan nanti saat kita membuat tegangannya drop. Jadi transistor ini kami gunakan untuk simulasi
mencari penyebab kerusakan ya tegangan drop itu, dan kita lihat efeknya pada sistem kerja si optocoupler ya dan IC PWM-nya. Oke, kita lihat ini transistor rusak yang kami pasang. Ya, transistor rusak yang kami pasang. Dan kita akan mengukur tegangan yang tadi ya, yang 28 volt. Kalau kita pasang transistor rusak, bagaimana ya? Karena itu jumperannya kami lepas. Di sini kami akan memasangkan jumperan ini kembali ya. Jumperan ini kami akan pasang kembali sehingga kita bisa melihat power supply ini tegangannya drop dan apa yang terjadi pada pin 4 optocoupler. Dan apa yang terjadi perubahan tegangan pada pin 4 itu perubahannya bagaimana dan yang terjadinya apa gitu ya. Apa yang akan terjadi, karena kita hanya bisa melihat ini ya, maksudnya dengan kejadian-kejadian ini kita hanya bisa mengukur dengan avometer ya, karena perangkat tidak mendukung. Namun dengan avometer semuanya bisa kita lakukan analisa kerusakan, yaitu dengan cara menganalisa tegangan kerjanya dari modul ini. Kita lihat jumperannya sudah kami pasang, dan kondisi power supply yang tadi normal. Setelah pasang transistor yang rusak ini, kita akan melihat efeknya bagaimana di pin 1 ini dan pin 2 ini ya. Dia apa tegangannya tetap 5 volt atau bagaimana ya. Dan ini perlu kita buktikan sehingga dalam ini ya, dalam melakukan perbaikan teman-teman bisa punya gambarannya. Di sini nanti akan kita ukur lagi ya. Ini kita hidupkan, kita lihat ya. Tegangannya tidak bisa naik teman-teman ya. Ya. Dia hanya sampai 5 volt kemudian dia turun lagi gitu. Dia berayun terus gitu ya. Dia akan berayun terus gitu ya. Ya, ini. Dia akan berayun terus. Dia tidak bisa naik sampai 28 volt seperti kondisi itu ya. Ini karena transistor rusak kami pasang di situ. Dan kita lihat ini teman-teman ya. Yang tadinya 3 volt, dia juga berayun. Ya. Dia juga berayun ya. Jadi yang 5 volt, kita lihat yang ini yang 5 volt juga kalau kita hidupkan ya, dia akan berayun begitu ya. Ya. Nah, di sini ini pin 4 ini, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dengan kondisi sekundernya drop? Ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan untuk sirkuit primernya. Ground circuit primer. Nah, ini ya. Ini kalau kita dekatkan ya, seperti ini ya. Kita zoom kasih dekat ya. Kita lihat pin 4 ya. Ini pin 4-nya ini teman-teman, kita lihat. Kalau kita hidupkan berapa volt ya? Ya. Kita amati, dilihat diamati ini ya, tegangan nanti ya. Teman-teman kita lihat. Dengan kondisi transistor rusak kita pasang pin 4-nya. Ini karena soldernya terlalu dekat ya, kita lihat ya. Dia berayun teman-teman ya. Dia bergoyang, berayun sampai 6 volt. 4 volt ya. Kita lihat ya. Tuh ya. Oke. Jelas ini pengaruh ya tegangan ini ya. Tegangan ini akan menjadi input buat IC PWM ya, yang tadi ya, tegangan yang 6 volt tadi ya. Nah, itu dia menjadi input informasi bagi IC PWM bahwa ada kerusakan pada sirkuit sekunder. Ada problem pada sirkuit sekunder sehingga frekuensi dari osilator pada IC PWM itu nanti diturunkan sehingga tegangannya tidak akan naik menjadi 28. Maksudnya gambarannya kira-kira seperti itu ya.
Jadi tegangan itu menjadi reference, tegangan reference untuk IC PWM ya, yang pin 4 itu, bahwa ada kerusakan, ada masalah pada sekunder. Jadi primernya jangan kerja dulu, seperti itu kira-kira ya. Oke, ini kita pindahkan dan kita lihat jamperannya kan sudah kami lepas nih ya. Ya, nanti kita ukur lagi nih dan kita akan bandingkan yang ini pin 4 ini dengan jamperan yang sudah kita lepas ya. Jadi teman-teman harus diuji coba seperti ini biar kita menjadi paham ya. Kita lihat dia sudah normal karena jamperannya sudah kita lepas. Dan ini ya 5 volt juga ada. Kita lihat ini kembali normal ya. Kembali normal ya. Kita akan menguji pin 4 ya, optocoupler ini ya. Kita pindahkan ya. Kita pindahkan ini. Dan kita akan lihat dalam kondisi normal berapa tegangan pin 4-nya. Dia hanya 1,4 dan stabil ya. Dan stabil. Jadi inilah dia kuncinya. Jadi dia akan melapor ke IC PWM ya. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Saya rasa cukup jelas. Jadi perlu kami gambarkan secara ilustrasi dari modul yang tadi ini. Kami akan menggambarkan ilustrasinya bahwa si optocoupler dia akan ini ya, si optocoupler ini jika sekundernya bermasalah tuh bagaimana ya. Ini kita gambarkan dulu ya. Ini pin 4 ya. Pin 4 ya. Oke. Jadi pin 4 ini ya, kita pakai warna putih biar jelas ya. Pin 4 optocoupler ini ya. Biar ya, pin 4 optocoupler ini ya. Dia mengalami sekundernya mengalami kerusakan pada transistor ini ya. Kita lingkar transistor rusak misalnya. Jadi di sini tegangan sekundernya akan drop ya, tegangan sekunder ini dia akan mengalami masalah karena terjadi short dengan ground ya, short dengan ground. Jadi karena dia short dengan ground, ini yang kita lihat tegangan yang ini pada pin 4 ini yang tadi ya 6,3 ini ya, karena ada short pada ground, tegangan pin 4 ini naik gitu ya. Ya, karena transistor rusak gitu ya. Jadi sekundernya bermasalah. Jadi pin 4-nya tegangannya menjadi naik menjadi 6,3. Kira-kira dari hasil tracking tadi kan dia seperti ini ya. Oke, karena pin 4 tegangannya naik, dia melapor ke IC PWM seperti ini ya. Pin 4 ini kan dia ke IC PWM ya, ke kaki IC PWM tegangan. Kalau di sirkuit diagramnya ini kami hapus lagi, itu disebut tegangan referensi ya. Kita ulangi lagi ya, kami ulangi lagi. Oke, kita sebut tegangan sekunder drop begini ya, tegangan sekunder drop. Tegangan sekunder drop bukan berarti power supply-nya rusak ya teman-teman ya, bukan berarti power supply ini rusak, bukan ya, bahwa power supply-nya memproteksi dirinya. Power supply ini secara sistem dia memproteksi dirinya sehingga tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Kita lingkar ini ya. Ini optocoupler pin 4 dulu ya. Oke. Kita ulangi lagi pin 4. Kita sebut optocoupler pin 4 gitu ya. Kemudian ada transistor rusak nih pada bagian beban sekunder. Dalam satu keadaan transistor ini rusak akan mengakibatkan ya, tegangan di sini ini bermasalah nih. Tegangan pada sekunder ini bermasalah.
Nah, karena dia bermasalah, tegangan ini bermasalah, maka power supply bagian primernya dia memproteksi dirinya, ya. Jadi kita sebut tegangan drop, ya. Tegangan drop pada sekunder. Tegangannya turun tuh. Dihidupkan bagaimanapun dia tetap turun tuh. Karena transistornya short. Transistornya short itu short ke ground, ya. Artinya dia ground dan fase-nya short itu, ya. Jadi kami hapus lagi dulu biar lebih lebih jelasnya. Kita sebut di sini tegangan 28 volt drop gitu, ya. 28 volt drop, ya. Oke, seperti ini saja, ya. Kita tulis, ya, biar lebih jelas, ya. Oke. Jadi tegangan 28 volt drop. Nanti di pin 4 sesuai pengukuran yang tadi tegangannya menjadi 6,3 volt. Tegangannya dia naik tuh, teman-teman. Ada. Jadi sistemnya kerja gitu, ya. Kita garis panah ke sini, ya. Ini IC PWM. Jadi 6,34 ini dari optocoupler pin 4 dia menyampaikan ke IC PWM, ya. Kita ulangi lagi, dia menyampaikan ke IC PWM nih, ya. Wah, tegangannya tinggi, overprotect, ya. Jadi ini IC PWM-nya. Jadi IC PWM-nya dengan sendirinya dia akan mengontrol tegangan overvolt, ya. Dan akhirnya frekuensinya diturunkan. Jadi TR tip ini rusak, ya. Menyebabkan tegangan drop itu otomatis karena dia short. Transistor tip itu short, jadi otomatis sistem akan memproteksi tegangannya, oke, memproteksi dirinya sendiri. Dia tidak akan mengeluarkan tegangan sampai 28 volt. Oke teman-teman, demikian konten kami, semoga bermanfaat, ya. Thank you.